Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kamu merasa sudah berobat kemana-mana, sudah berusaha dengan segala cara, namun sakit di tubuh tak kunjung pergi, dan luka di hati justru semakin terasa? Tahukah kamu, tidak semua penyakit berasal dari tubuh dan tidak semua kesembuhan datang dari obat. Ada satu amalan yang sering kita ucapkan dengan ringan, namun menyimpan rahasia yang sangat dalam. Satu kalimat pendek yang jika dihayati mampu menembus dinding dosa, membersihkan hati, menenangkan pikiran, bahkan membuka pintu kesembuhan yang tertutup rapat. Istighfar. Banyak orang mengira istighfar hanya untuk orang yang banyak salah. Padahal para nabi, para wali, dan orang-orang dekat Allah menjadikan istighfar sebagai nafas hidup mereka. Mengapa? Karena dosa bukan hanya soal neraka, tetapi juga soal sakit. Sakit di hati, sakit di pikiran, dan perlahan sakit di tubuh. Dalam video ini, kita akan menyelami rahasia istighfar yang jarang dibicarakan. Bagaimana satu kalimat astaghfirullah bisa menjadi obat bagi penyakit lahir dan batin, melapangkan rezeki, menenangkan jiwa, dan mengundang pertolongan Allah. Tanpa kita sadari, jika hari ini hidupmu terasa berat, hatimu sering gelisah, atau tubuhmu mudah lelah tanpa sebab yang jelas, jangan pergi. Bisa jadi yang kamu butuhkan bukan obat baru, tetapi kembali kepada Allah melalui istighfar. Dengarkan sampai akhir, karena siapa tahu, inilah kunci kesembuhan yang selama ini kamu cari. Istighfar bukanlah sekadar rangkaian huruf yang keluar dari lisan, bukan pula hanya kebiasaan yang diulang di sela-sela ibadah. Dalam hakikat ruhani, istighfar adalah pengakuan terdalam seorang hamba akan kefakirannya di hadapan Allah. Ia adalah suara jiwa yang menyadari, aku lemah, aku terbatas, aku penuh salah. Saat kalimat astaghfirullah diucapkan dengan kesadaran, sejatinya yang bergerak bukan lidah, tetapi hati yang sedang kembali ke asalnya. Di sanalah istighfar mulai berfungsi sebagai pembersih, bukan hanya bagi dosa yang tampak, tetapi juga bagi kegelapan batin yang sering tersembunyi. Dosa tidak selalu hadir dalam rupa pelanggaran besar yang jelas terlihat. Banyak dosa justru hidup dalam wilayah yang sangat halus. Niat yang tercampur ria, rasa lebih baik dari orang lain, ketergantungan kepada makhluk, kelalaian dalam mengingat Allah, atau kebiasaan menunda taubat. Dosa-dosa inilah yang perlahan menumpuk, membentuk lapisan gelap di hati. Hati yang tertutup tidak lagi jernih dalam memandang kebenaran. Ia mudah resah, cepat marah, sulit khusyuk, dan sering merasa hampa meski secara lahir tampak baik-baik saja. Istighfar hadir sebagai rahmat yang menembus lapisan itu, membersihkan tanpa suara, tetapi terasa dampaknya. Dalam pandangan rohani, setiap dosa meninggalkan bekas energi kegelapan. Bukan sekadar catatan amal, tetapi beban yang menekan jiwa. Semakin lama dosa tidak disadari dan tidak dibersihkan, semakin berat hidup terasa. Banyak orang mengira kegelisahan mereka berasal dari masalah dunia, ekonomi, hubungan, atau keadaan. Padahal akar terdalamnya seringkali adalah hati yang kotor. Istighfar bekerja seperti air suci yang mengalir perlahan ke ruang terdalam jiwa, meluruhkan beban yang bahkan tidak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Saat istighfar dilakukan dengan kehadiran hati, ia menjadi proses pembongkaran ego. Rasa aku benar, aku mampu, dan aku tahu mulai runtuh. Di titik inilah dosa yang paling berbahaya, kesombongan batin, mulai dilemahkan. Hamba kembali pada posisinya yang sejati, rendah, bergantung, dan berharap penuh pada Allah. Dari kerendahan inilah rahmat turun. Karena Allah tidak mendekat pada hati yang merasa suci, tetapi pada hati yang jujur mengakui kerapuhannya.
Istighfar juga membersihkan hati dari luka batin yang tidak disadari. Penyesalan masa lalu, rasa bersalah yang dipendam, dendam yang disimpan rapi, dan kekecewaan yang tak pernah diungkapkan, semuanya menjadi racun halus dalam jiwa. Ketika seorang hamba memohon ampun kepada Allah, ia bukan hanya sedang meminta penghapusan dosa, tetapi juga sedang menyerahkan beban batin yang selama ini ia pikul sendirian. Perlahan hati menjadi ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi menggendongnya sendirian. Lebih jauh lagi, istighfar adalah pembuka hijab antara hamba dan Tuhannya. Hati yang kotor ibarat cermin yang buram. Cahaya kebenaran ada, tetapi tidak memantul dengan sempurna. Ketika istighfar menjadi kebiasaan hidup, cermin itu dibersihkan. Ayat-ayat Allah terasa lebih hidup, nasihat lebih mudah menyentuh, dan ibadah tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan perjumpaan. Tangisan dalam doa menjadi jujur, bukan dibuat-buat. Diam menjadi bermakna, bukan kosong. Inilah tanda hati yang mulai kembali bernapas secara ruhani. Istighfar juga menumbuhkan rasa aman yang sejati. Hamba tidak lagi terlalu takut pada masa depan atau terikat pada masa lalu. Ia sadar bahwa selama ia kembali, pintu Allah selalu terbuka. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Bahkan dalam kesulitan, hati tetap memiliki ruang damai. Karena ia tahu, Allah menerima hamba yang kembali, bukan hamba yang merasa bersih. Pada akhirnya istighfar adalah napas kehidupan rohani. Bukan obat sekali minum, tetapi proses pembersihan yang terus-menerus. Selama manusia hidup, selama itu pula potensi kotoran batin ada. Maka istighfar menjadi jalan pulang yang selalu tersedia. Hati yang bersih bukanlah hati yang tidak pernah berdosa, melainkan hati yang tidak betah berlama-lama dalam dosa. Dan istighfar adalah cara paling lembut, paling dalam, dan paling dicintai Allah untuk membersihkan jiwa, menenangkan batin, dan menghidupkan kembali cahaya iman dalam diri manusia. Dalam perjalanan rohani, dosa bukan hanya persoalan pelanggaran hukum syariat, tetapi juga benih yang menumbuhkan berbagai penyakit batin. Banyak orang mengira penyakit batin muncul semata karena trauma hidup, tekanan sosial, atau kondisi psikologis. Padahal, dalam pandangan yang lebih dalam, dosa, terutama yang dibiarkan tanpa taubat, menjadi akar yang merusak keseimbangan jiwa. Ia bekerja diam-diam, tidak selalu terasa di awal, namun perlahan menggerogoti ketenangan hati. Setiap dosa meninggalkan jejak dalam batin. Jejak ini bukan sekadar catatan di langit, tetapi bekas di dalam diri. Hati yang awalnya lembut menjadi keras, yang semula jernih menjadi keruh. Dari sinilah berbagai penyakit batin mulai tumbuh, kegelisahan yang tak beralasan, rasa hampa meski hidup terlihat cukup, mudah curiga, cepat tersinggung, dan sulit merasakan kedekatan dengan Allah. Semua ini bukan kebetulan, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak selaras antara hati dan kebenaran. Dosa yang paling berbahaya seringkali bukan yang besar dan tampak, tetapi yang kecil dan diulang-ulang. Lalai dari zikir, menunda taubat, meremehkan kesalahan diri, atau merasa aman dalam dosa. Semua ini menumpuk seperti debu di cermin hati. Semakin lama tidak dibersihkan, semakin sulit cahaya hidayah menembusnya. Akibatnya seseorang bisa tetap beribadah tetapi kehilangan rasa. Salat terasa kosong, doa seperti memantul, dan nasihat tidak lagi menyentuh. Inilah salah satu tanda penyakit batin yang bersumber dari dosa. Dosa juga melahirkan ketidaktulusan. Hati yang tercemar sulit ikhlas karena ia selalu mencari pembenaran diri. Dari sinilah muncul penyakit ria, ujub, dan hasad.
Ria membuat amal kehilangan ruhnya, ujub menumbuhkan rasa paling benar, dan hasad menggerogoti ketenangan dengan membandingkan diri dengan orang lain. Semua ini bermula dari hati yang tidak jujur di hadapan Allah, hati yang enggan mengakui kelemahan dan kesalahannya. Lebih dalam lagi, dosa menciptakan jarak. Bukan Allah yang menjauh, tetapi hati yang tertutup. Jarak inilah yang membuat seseorang merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Ia kehilangan rasa diawasi dan disertai oleh Allah. Dari jarak ini lahir ketakutan berlebihan, kekhawatiran akan rezeki, dan kegelisahan menghadapi masa depan. Padahal, hati yang dekat dengan Allah akan tenang meski dalam kekurangan, karena ia bersandar pada Zat yang Maha Mencukupi. Penyakit batin akibat dosa juga sering menjelma menjadi penolakan terhadap kebenaran. Hati menjadi defensif, sulit menerima nasihat, dan mudah mencari kesalahan orang lain. Ini bukan karena kurangnya ilmu, tetapi karena hati terluka oleh dosa yang tidak diobati. Dosa yang dibiarkan membuat seseorang lebih sibuk melindungi egonya daripada menyembuhkan jiwanya. Akibatnya pertumbuhan ruhani terhenti. Meski usia dan pengalaman terus bertambah, namun rahmat Allah selalu lebih luas dari dosa manusia. Akar penyakit batin yang berasal dari dosa tidak diobati dengan menyalahkan diri secara berlebihan, tetapi dengan kembali, taubat yang jujur, istighfar yang hidup, dan kesediaan untuk merendahkan hati adalah obat yang paling mujarab. Ketika dosa diakui dan ditinggalkan, hati mulai bernafas kembali. Luka batin perlahan sembuh, kegelisahan mereda, dan cahaya iman kembali menyinari jiwa. Pada akhirnya mengenali dosa sebagai akar penyakit batin, bukan untuk membuat manusia putus asa, tetapi agar ia lebih jujur pada dirinya sendiri. Setiap kegelisahan adalah undangan untuk kembali. Setiap kekosongan adalah panggilan untuk membersihkan hati. Dan ketika seorang hamba berani kembali dengan hati yang hancur dan rendah, disitulah Allah menyembuhkan, menenangkan, dan menghidupkan kembali batin yang sempat gelap. Dalam kehidupan yang penuh tekanan, kegelisahan seringkali tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Pikiran terasa penuh, hati gelisah tanpa sebab yang jelas, dan jiwa seakan tidak menemukan tempat beristirahat. Di titik inilah istighfar hadir, bukan sekadar sebagai bacaan, tetapi sebagai pelukan ruhani yang menenangkan. Saat lisan mengucap astagfirullah, sejatinya jiwa sedang kembali ke sumber ketenangan, mengakui keterbatasan diri, dan meletakkan beban hidup di hadapan Allah. Kegelisahan batin sering muncul karena adanya konflik dalam diri, antara keinginan dan kenyataan, antara harapan dan takdir, antara dosa dan nurani. Konflik ini menimbulkan tekanan halus yang terus bekerja di alam bawah sadar. Istighfar menjadi jalan damai untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan istighfar, seseorang berhenti melawan kenyataan dan mulai menerima bahwa dirinya adalah hamba yang bisa salah, lemah, dan butuh ampunan. Penerimaan inilah yang melunakkan hati dan menenangkan pikiran. Dalam dimensi spiritual, dosa dan kelalaian menciptakan kebisingan batin. Pikiran menjadi gaduh, sulit fokus, dan mudah diliputi prasangka. Istighfar bekerja seperti membersihkan ruang batin dari suara-suara yang mengganggu. Semakin sering istighfar dihadirkan dengan kesadaran, semakin sunyi batin itu dari bisikan kecemasan. Keheningan ini bukan kekosongan, melainkan ruang lapang tempat rahmat Allah turun dan menenangkan jiwa. Istighfar juga mengajarkan seni melepaskan. Banyak kegelisahan lahir karena keinginan untuk mengontrol segalanya. Hasil, penilaian manusia, dan masa depan. Dengan istighfar, seseorang mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalinya. Pengakuan ini bukan kekalahan, melainkan kelegaan.
Pikiran yang tadinya tegang mulai mengendur, hati yang semula keras menjadi lembut, dan jiwa belajar berserah tanpa putus asa. Lebih dalam lagi, istighfar menenangkan jiwa karena ia menghubungkan hamba dengan kasih sayang Allah. Saat seseorang merasa bersalah, gagal, atau jauh dari kebaikan, batinnya sering dihantui rasa takut dan penyesalan berlebihan. Istighfar membuka pintu harapan, mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Lembut. Dari keyakinan inilah lahir rasa aman batin, rasa bahwa seburuk apapun keadaan, masih ada tempat kembali. Ketenangan yang lahir dari istighfar bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah tetap ada, ujian tetap datang. Namun jiwa yang dibasuh istighfar memiliki daya tahan yang berbeda. Ia tidak mudah panik, tidak tenggelam dalam pikiran gelap, dan tidak cepat putus asa. Pikiran menjadi lebih jernih dalam mengambil keputusan, karena hati tidak lagi dibebani rasa bersalah yang menumpuk. Pada akhirnya, istighfar adalah obat yang lembut namun dalam. Ia tidak menghilangkan masalah seketika, tetapi menguatkan jiwa untuk menghadapinya. Dalam istighfar yang terus dihidupkan, pikiran menemukan ketenangan, hati menemukan rumah, dan jiwa menemukan kembali arah pulangnya kepada Allah. Banyak orang merasa sudah bekerja keras, berusaha siang dan malam, namun rezeki tetap terasa sempit. Usaha seakan buntu, jalan terasa tertutup, dan doa belum kunjung terjawab. Dalam pandangan spiritual, kondisi ini tidak selalu berarti kurangnya ikhtiar, tetapi seringkali berkaitan dengan pintu rezeki yang tertutup oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Rezeki bukan hanya soal materi, tetapi juga ketenangan, kemudahan, dan keberkahan. Ketika semua itu terasa jauh, mungkin yang tertutup bukan langit, melainkan hati. Dosa dan kelalaian adalah salah satu penghalang terbesar rezeki. Ia bekerja secara halus, bukan langsung memiskinkan, tetapi menghilangkan keberkahan. Harta mungkin ada, namun cepat habis. Pekerjaan ada, namun penuh tekanan. Peluang datang, tetapi selalu gagal di tengah jalan. Semua ini adalah tanda bahwa rezeki mengalir tanpa cahaya. Istighfar menjadi kunci pembuka, karena ia membersihkan penghalang batin yang membuat aliran rezeki terhambat. Dalam Al-Quran, Allah mengaitkan istighfar dengan kelapangan hidup. Bukan tanpa sebab, istighfar mengembalikan posisi manusia sebagai hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ketika ego runtuh dan hati merendah, rahmat turun. Rezeki pun mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka, seringkali melalui jalan yang sederhana, bahkan tampak biasa. Namun disitulah letak keajaibannya. Rezeki datang bersama ketenangan, bukan hanya angka. Pintu rezeki juga tertutup oleh kegelisahan dan ketakutan berlebihan. Saat seseorang terlalu cemas tentang masa depan, pikirannya menjadi sempit. Ia sulit melihat peluang, sulit bersyukur, dan mudah putus asa. Istighfar menenangkan kegelisahan ini. Dengan hati yang lebih tenang, seseorang mampu melihat peluang yang sebelumnya terlewat. Pikiran yang jernih membuka jalan, dan jalan yang terbuka adalah bagian dari rezeki itu sendiri. Lebih dalam lagi, rezeki tertutup ketika hati dipenuhi keluhan. Keluhan yang terus dipelihara mengeraskan hati dan menjauhkan rasa cukup. Istighfar mengubah keluhan menjadi kesadaran. Dari kesadaran lahir syukur, dan dari syukur Allah menambah. Bukan selalu menambah jumlah, tetapi menambah rasa cukup. Dan rasa cukup adalah pintu rezeki yang paling luas. Membuka pintu rezeki bukan berarti menunggu keajaiban tanpa usaha. Istighfar justru menyucikan niat dalam ikhtiar. Usaha yang dibarengi istighfar menjadi lebih jujur, lebih tenang, dan lebih istiqamah. Saat jatuh, tidak mudah menyerah. Saat berhasil, tidak sombong. Sikap inilah yang mengundang keberkahan dan keberlanjutan rezeki. Pada akhirnya, ketika rezeki terasa tertutup, jangan hanya sibuk mengetuk pintu dunia.
ketuklah pintu langit dengan istighfar yang hidup. Bersihkan hati, luruskan niat, dan kembalilah dengan rendah. Sebab ketika hati dibuka, jalan akan dibukakan. Dan saat Allah membuka pintu rezeki, tak ada satu pun yang mampu menutupnya. Dalam pandangan spiritual, tubuh dan jiwa bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling terhubung sangat erat. Apa yang terjadi di batin perlahan akan memantul ke raga. Kegelisahan yang dipendam, dosa yang tidak disadari, dan beban hati yang menumpuk seringkali mencari jalan keluar melalui tubuh. Maka tidak heran jika banyak penyakit fisik muncul tanpa sebab medis yang jelas atau sulit sembuh meski sudah diobati. Di titik inilah istighfar hadir bukan sebagai pengganti pengobatan, tetapi sebagai penyembuh dari akar yang lebih dalam. Istighfar bekerja terlebih dahulu pada sumber penyakit yang paling halus, hati. Hati yang dipenuhi rasa bersalah, penyesalan, kemarahan, dan ketakutan menciptakan ketegangan batin yang terus-menerus. Ketegangan ini memengaruhi sistem saraf, hormon, dan daya tahan tubuh. Saat istighfar dihidupkan dengan kesadaran, beban batin mulai dilepaskan. Hati yang tadinya keras menjadi lunak, jiwa yang tegang mulai tenang. Dari ketenangan inilah tubuh mendapatkan kesempatan untuk pulih. Banyak penyakit fisik sebenarnya diperparah oleh kondisi batin yang tidak damai. Pikiran yang kacau membuat tidur tidak nyenyak, kecemasan melemahkan imun, dan stres berkepanjangan mempercepat kelelahan tubuh. Istighfar menenangkan pikiran, memperlambat irama batin, dan mengembalikan rasa aman. Saat seseorang beristighfar, ia berhenti sejenak dari perlawanan terhadap takdir dan mulai menerima dengan lapang. Penerimaan inilah yang menurunkan tekanan batin dan memberi ruang bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya. Dalam dimensi rohani, dosa dipandang sebagai penghalang aliran rahmat. Ketika rahmat terhalang, keberkahan kesehatan pun ikut melemah. Istighfar membuka kembali aliran rahmat tersebut. Bukan berarti setiap penyakit adalah hukuman, tetapi seringkali penyakit adalah panggilan agar manusia kembali memperbaiki hubungan dengan Allah dan merawat batinnya. Saat hubungan ini diperbaiki, tubuh ikut merasakan dampaknya dalam bentuk ketenangan, kekuatan, dan daya tahan yang meningkat. Istighfar juga melatih sikap pasrah yang menyehatkan. Banyak penderitaan fisik diperberat oleh perlawanan batin. Mengapa aku sakit? Mengapa ini terjadi padaku? Perlawanan ini menguras energi. Istighfar mengubah perlawanan menjadi kepasrahan yang lembut. Bukan pasrah tanpa usaha, tetapi pasrah yang menenangkan jiwa sambil tetap berikhtiar. Dari sikap inilah lahir kekuatan batin yang sering menjadi faktor penting dalam proses kesembuhan. Lebih jauh, istighfar menghidupkan harapan. Harapan adalah obat yang sangat kuat. Tubuh yang diselimuti harapan memiliki respons penyembuhan yang lebih baik dibanding tubuh yang dikuasai putus asa. Saat seseorang yakin bahwa Allah Maha Penyembuh dan Maha Pengampun, keyakinan ini menyalakan cahaya di dalam jiwa. Cahaya ini memberi energi halus yang menopang proses pemulihan, meski secara perlahan. Pada akhirnya, istighfar sebagai obat penyakit fisik bukanlah janji instan, tetapi jalan penyembuhan yang dalam dan menyeluruh. Ia menyentuh akar batin, menenangkan jiwa, melapangkan hati, dan membuka aliran rahmat. Ketika hati dibersihkan dan jiwa dikuatkan, tubuh pun ikut bangkit. Dan disitulah seorang hamba memahami bahwa kesembuhan sejati bukan hanya bebas dari sakit, tetapi kembali hidup dalam ketenangan bersama Allah. Masa lalu seringkali bukan sekadar kenangan, tetapi beban yang diam-diam mengikat jiwa. Kesalahan yang pernah dibuat, keputusan yang disesali, luka yang belum sembuh, dan kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Semuanya tersimpan rapi di ruang batin. Meski waktu telah berjalan, jiwa seakan masih tertahan di sana.
Inilah yang membuat seseorang sulit melangkah ringan, mudah gelisah dan merasa hidupnya tidak pernah benar-benar maju. Padahal, yang mengikat bukanlah masa lalu itu sendiri, melainkan cara hati memeluknya. Beban masa lalu bekerja secara halus. Ia muncul dalam bentuk rasa bersalah yang berkepanjangan, penyesalan yang berulang, atau kemarahan yang belum dilepaskan. Jiwa terus mengulang adegan lama, seakan berharap bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Namun pengulangan ini justru menguras energi batin. Hati menjadi lelah, pikiran berat, dan kehidupan sekarang kehilangan rasa hadir. Istighfar dan kesadaran spiritual datang sebagai jalan untuk memutus ikatan ini. Bukan dengan melupakan, tetapi dengan menyucikan. Dalam pandangan rohani, setiap beban masa lalu adalah panggilan untuk kembali kepada Allah. Kesalahan bukan akhir, melainkan pintu. Ketika seorang hamba mengakui kelemahannya dengan jujur, tanpa membela diri, tanpa menyalahkan keadaan, disitulah pintu penyembuhan terbuka. Istighfar mengajarkan bahwa Allah tidak menilai manusia dari masa lalunya, tetapi dari keberanian untuk kembali. Saat hati benar-benar kembali, beban yang mengikat jiwa mulai longgar. Menghapus beban masa lalu bukan berarti menghapus ingatan, melainkan mengubah makna. Apa yang dulu menjadi sumber luka, perlahan berubah menjadi pelajaran. Apa yang dulu menimbulkan rasa malu, berubah menjadi kerendahan hati. Istighfar dan taubat menjadikan masa lalu sebagai guru, bukan algojo. Jiwa tidak lagi dihukum oleh kesalahan lama, tetapi dibimbing olehnya menuju kedewasaan spiritual. Salah satu ikatan terkuat dari masa lalu adalah ketidakmampuan memaafkan diri sendiri. Banyak orang sudah memohon ampun kepada Allah, tetapi masih menyimpan vonis di dalam hati. Aku tidak pantas bahagia. Vonis inilah yang mengikat jiwa lebih kuat daripada dosa itu sendiri. Dalam kedalaman istighfar, seorang hamba belajar mempercayai ampunan Allah. Jika Allah yang Maha Mengetahui telah mengampuni, maka mempertahankan hukuman pada diri sendiri justru menjadi bentuk ketidakpercayaan terhadap rahmat-Nya. Beban masa lalu juga sering terikat pada luka dari orang lain. Kata-kata yang menyakitkan, pengkhianatan, atau perlakuan tidak adil meninggalkan bekas yang dalam. Jiwa yang terluka cenderung membawa luka itu kemanapun pergi. Istighfar melunakkan hati bukan untuk membenarkan perbuatan orang lain, tetapi untuk membebaskan diri sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan rasa sakit, melainkan melepaskan kendali luka atas hidup kita. Ketika beban masa lalu mulai terangkat, perubahan terasa nyata. Jiwa menjadi lebih ringan, napas lebih lapang, dan hati lebih hadir di saat ini. Seseorang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang penyesalan, tetapi berjalan dengan kesadaran. Ia menerima bahwa dirinya pernah jatuh, namun tidak lagi tinggal di tempat jatuh itu. Inilah tanda jiwa yang mulai merdeka. Pada akhirnya menghapus beban masa lalu adalah perjalanan pulang. Pulang dari penyesalan menuju penerimaan, dari rasa bersalah menuju harapan, dari keterikatan menuju kebebasan batin. Dan ketika seorang hamba berani pulang dengan hati yang hancur namun jujur, Allah menyambutnya dengan rahmat yang melapangkan. Disitulah jiwa dilepaskan, langkah menjadi ringan, dan hidup kembali bergerak menuju cahaya. Hubungan seorang hamba dengan Allah bukan dibangun oleh kesempurnaan amal, melainkan oleh kejujuran hati. Istighfar adalah bahasa kejujuran itu. Saat seorang hamba beristighfar, ia tidak sedang menampilkan kebaikan, tetapi mengakui kelemahan. Dan justru di titik pengakuan inilah hubungan dengan Allah menjadi paling dekat. Karena Allah tidak mendekat kepada hamba yang merasa mampu, tetapi kepada hamba yang sadar bahwa ia tidak punya apa-apa tanpa pertolongannya. Istighfar mematahkan jarak yang sering tercipta akibat dosa dan kelalaian. Jarak ini bukan karena Allah menjauh, melainkan karena hati yang tertutup oleh rasa bersalah, gengsi rohani, dan ego yang enggan tunduk. Banyak orang beribadah, tetapi hatinya terasa jauh.
Banyak yang berdoa tetapi merasa tidak didengar. Istighfar membuka kembali pintu kedekatan itu dengan cara yang lembut, menundukkan diri, merendahkan hati, dan kembali sebagai hamba yang membutuhkan. Dalam dimensi spiritual, setiap istighfar adalah ketukan di pintu rahmat. Bukan ketukan yang keras dan menuntut, melainkan ketukan yang penuh adab. Ketika seorang hamba terus mengetuk dengan istighfar, ia melatih hatinya untuk selalu kembali. Hubungan dengan Allah pun tidak lagi bersifat musiman, dekat saat butuh, jauh saat lapang, tetapi menjadi hubungan yang hidup, konsisten dan intim. Istighfar menjadikan Allah bukan hanya tujuan doa, tetapi tempat kembali setiap saat. Istighfar juga membersihkan niat dalam beribadah. Tanpa disadari, amal sering tercampur dengan keinginan dipuji, merasa lebih baik dari orang lain, atau berharap balasan duniawi. Kotoran niat inilah yang mengeraskan hubungan dengan Allah. Dengan istighfar, seorang hamba mengakui bahwa amalnya pun tidak murni. Pengakuan ini bukan melemahkan, tetapi justru menyelamatkan. Hubungan dengan Allah menjadi lebih tulus karena tidak lagi dibangun di atas rasa aku sudah baik, melainkan aku selalu butuh ampunan-Mu. Lebih dalam lagi, istighfar mengajarkan kontinuitas kedekatan. Seorang hamba yang terbiasa istighfar tidak menunggu jatuh untuk kembali. Ia kembali bahkan saat merasa baik-baik saja. Inilah ciri hubungan yang matang, selalu menjaga, bukan menunggu rusak. Dengan istighfar, hati menjadi sensitif terhadap dosa-dosa kecil, kelalaian halus dan bisikan ego. Sensitivitas ini membuat hubungan dengan Allah tetap jernih, tidak menunggu hingga hati benar-benar gelap. Istighfar juga menguatkan rasa diawasi dan disertai Allah. Saat lisan dan hati terbiasa memohon ampun, kesadaran akan kehadiran Allah semakin hidup. Seorang hamba merasa dilihat, dipahami, dan diterima apa adanya. Rasa inilah yang melahirkan ketenangan dalam kesendirian dan kekuatan saat menghadapi ujian. Hubungan dengan Allah tidak lagi terasa jauh dan abstrak, tetapi dekat dan nyata dalam keseharian. Pada akhirnya istighfar adalah napas hubungan itu sendiri. Ia bukan hanya membersihkan masa lalu, tetapi menjaga masa kini. Ia bukan hanya untuk orang yang berdosa besar, tetapi untuk setiap hamba yang ingin dekat. Semakin sering istighfar dihidupkan, semakin kuat ikatan batin dengan Allah. Dan disitulah seorang hamba menemukan bahwa kedekatan sejati tidak dibangun oleh banyaknya amal, tetapi oleh hati yang terus kembali, merendah, dan berharap hanya kepadanya. Kerendahan hati bukanlah sikap merasa hina, melainkan kesadaran mendalam tentang siapa diri kita di hadapan Allah. Istighfar adalah wujud paling jujur dari kesadaran itu. Saat seorang hamba mengucap astagfirullah, ia sedang melepaskan mahkota ego, menanggalkan rasa paling benar, dan berdiri apa adanya sebagai makhluk yang penuh kekurangan. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada alasan, hanya pengakuan, aku butuh Engkau ya Allah. Banyak orang terlihat rendah hati di hadapan manusia, tetapi masih menyimpan kesombongan halus di hadapan Allah. Kesombongan ini tidak selalu berupa penolakan, tetapi bisa hadir dalam bentuk merasa cukup dengan amal, merasa aman dari dosa, atau merasa lebih baik dari yang lain. Istighfar menghancurkan kesombongan semacam ini secara perlahan. Ia mengingatkan bahwa sebaik apapun amal, tetap tidak akan cukup tanpa rahmat Allah. Kesadaran inilah yang melahirkan kerendahan hati sejati. Dalam dimensi batin, istighfar melatih hati untuk tidak bergantung pada pencapaian diri. Manusia sering terjebak pada identitas, merasa bernilai karena ilmu, ibadah, atau pengakuan orang lain. Ketika identitas ini diganggu, hati pun gelisah. Istighfar mengembalikan pusat nilai itu kepada Allah. Seorang hamba tidak lagi berdiri dengan aku sudah, tetapi dengan aku masih belajar.
Dari sini lahir ketenangan yang tidak mudah runtuh. Kerendahan hati melalui istighfar juga tampak dalam cara seseorang menyikapi kesalahan. Hati yang sombong sulit mengakui salah, selalu mencari kambing hitam dan defensif saat ditegur. Sebaliknya, hati yang hidup dengan istighfar cepat menyadari kekeliruan, ringan meminta maaf, dan lapang menerima nasihat. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tahu harga dirinya tidak bergantung pada pembenaran diri, melainkan pada kejujuran di hadapan Allah. Lebih dalam lagi, istighfar mengajarkan adab tertinggi. Tidak menuntut tetapi memohon. Dalam doa, istighfar mendahului permintaan. Seorang hamba yang rendah hati tidak datang dengan daftar tuntutan, melainkan dengan hati yang tunduk. Ia percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang ia butuhkan daripada apa yang ia minta. Sikap ini menjadikan doa lebih hidup, lebih dalam, dan lebih diterima. Kerendahan hati yang lahir dari istighfar juga memengaruhi hubungan dengan sesama. Orang yang sering beristighfar tidak mudah merendahkan orang lain, karena ia sadar betapa banyak kekurangan dalam dirinya. Ia tidak cepat menghakimi, tidak gemar membandingkan, dan tidak haus pengakuan. Hatinya lembut karena ia sering bersentuhan dengan ampunan Allah. Dari kelembutan ini lahir kasih, empati, dan kedewasaan sikap. Pada akhirnya, istighfar adalah jalan sunyi menuju kemuliaan batin. Semakin seorang hamba merendah, semakin Allah meninggikan. Bukan di mata manusia, tetapi di sisinya. Kerendahan hati yang dibentuk oleh istighfar bukan sikap dibuat-buat, melainkan buah dari kesadaran yang dalam. Dan di sanalah seorang hamba menemukan keindahan sejati, menjadi kecil di hadapan Allah, namun lapang dan kuat dalam menjalani hidup. Kesembuhan total bukan selalu tentang hilangnya rasa sakit dari tubuh, tetapi tentang pulihnya keselarasan antara hati, jiwa, dan raga. Banyak orang mencari kesembuhan keluar dirinya, obat, terapi, dan berbagai jalan ikhtiar, namun tetap merasa ada yang belum sembuh. Ada kegelisahan yang tersisa, ada luka yang tak kunjung pulih, ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Disinilah istighfar mengambil peran yang lebih dalam. Bukan sekadar bacaan, melainkan nafas hidup yang mengalir di setiap detik kesadaran. Saat istighfar menjadi nafas hidup, ia tidak lagi dibatasi waktu dan kondisi. Ia hadir bukan hanya ketika merasa berdosa, tetapi juga ketika merasa baik-baik saja. Nafas masuk disertai kesadaran akan kelemahan, nafas keluar disertai penyerahan diri. Inilah titik di mana jiwa berhenti melawan hidup. Perlawanan inilah yang sering menjadi sumber penderitaan terdalam. Ketika perlawanan berhenti, kesembuhan mulai bekerja. Dalam pandangan spiritual, banyak penyakit, baik batin maupun fisik, berakar dari keterputusan dengan Allah. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati terlalu sibuk dengan diri sendiri. Istighfar yang hidup mengembalikan pusat kesadaran itu. Ia menarik jiwa keluar dari keakuan menuju kehambaan. Saat seorang hamba menyadari bahwa dirinya lemah dan Allah Maha Kuasa, beban yang lama dipikul sendirian mulai dilepaskan. Pelepasan inilah awal kesembuhan. Istighfar sebagai nafas hidup juga menyembuhkan luka-luka yang tidak terlihat. Luka penyesalan, luka rasa bersalah, luka kegagalan, dan luka harapan yang tak terwujud. Luka-luka ini sering lebih menyakitkan daripada penyakit fisik, karena ia mengikat jiwa pada masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Dengan istighfar yang terus mengalir, jiwa dibebaskan dari ikatan waktu. Ia kembali hadir di saat ini. Tempat rahmat Allah selalu tersedia. Kesembuhan total terjadi ketika hati berhenti menuntut kesempurnaan dari dirinya sendiri. Banyak penderitaan lahir dari keinginan untuk selalu kuat, selalu benar, selalu berhasil. Istighfar mengajarkan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Seorang hamba yang beristighfar menerima dirinya apa adanya, tanpa membenci diri, tanpa memuja ego.
Penerimaan inilah yang menenangkan sistem batin dan memberi ruang bagi tubuh untuk pulih saat istighfar menjadi nafas hidup. Hubungan dengan Allah tidak lagi bersifat formal tetapi intim. Allah hadir dalam kesendirian, dalam kelemahan, dalam air mata yang jatuh diam-diam. Kehadiran ini melahirkan rasa aman yang mendalam. Dan rasa aman adalah obat paling dasar bagi jiwa dan raga. Tubuh yang merasa aman tidak terus berada dalam mode bertahan. Ia bisa beristirahat, memperbaiki, dan menyembuhkan. Lebih dalam lagi, istighfar yang hidup mengubah cara seseorang memaknai sakit dan ujian. Sakit tidak lagi dilihat sebagai musuh, tetapi sebagai pesan. Ujian tidak lagi dianggap hukuman, tetapi panggilan untuk kembali. Cara pandang ini tidak menghilangkan rasa sakit seketika, tetapi menghilangkan kepahitan. Dan seringkali, hilangnya kepahitan adalah separuh dari kesembuhan itu sendiri. Pada akhirnya, kesembuhan total adalah keadaan di mana seorang hamba berdamai dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan hidup. Istighfar yang menjadi nafas hidup menuntun ke sana secara perlahan, lembut, dan mendalam. Tidak tergesa, tidak memaksa. Hanya terus kembali, terus merendah, terus berharap. Dan ketika seorang hamba hidup dalam istighfar, ia mungkin masih diuji, tetapi ia tidak lagi hancur, karena jiwanya telah pulih, dan disitulah kesembuhan sejati bermula. Semoga setiap kata yang sampai ke hati ini menjadi pengingat yang lembut, bukan beban, dan menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah kita kembali kepada Allah. Jika hari-hari terasa berat, jiwa terasa lelah, dan hidup seakan menekan dari segala arah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah jauh. Dia lebih dekat daripada napas yang keluar masuk, lebih dekat daripada luka yang kamu sembunyikan, dan lebih dekat daripada doa yang belum sempat terucap. Teruslah hidupkan istighfar dalam setiap keadaan, saat lapang maupun sempit, saat kuat maupun rapuh. Jadikan ia nafas jiwa, penopang langkah dan tempat pulang ketika hati tidak tahu harus bersandar kemana. Tidak apa-apa jika hari ini belum sembuh sepenuhnya, belum kuat sepenuhnya, belum tenang sepenuhnya. Yang terpenting, jangan berhenti kembali. Semoga Allah membersihkan hati kita, melapangkan dada kita, menenangkan jiwa kita, dan menyembuhkan segala luka yang tampak maupun yang tersembunyi. Semoga setiap istighfar yang kita bisikkan menjadi jembatan rahmat, membuka pintu ampunan, rezeki, dan ketenangan yang hakiki. Akhir kata, semoga Allah menjaga kita dalam kelembutannya, membimbing langkah kita dalam cahayanya, dan mengakhiri perjalanan hidup kita dalam keadaan ridha dan diridai. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.